Siap mendengarkan firman Tuhan, amin. Terima kasih kepada Tuhan Yesus, di mana pada saat hari ini kita dapat berkumpul untuk memuji memuliakan namanya. Bahkan berterima kasih kepada Ibu Asrama yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan berterima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang selalu hadir di setiap pagi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Baiklah, kita akan membuka kebenaran firman Tuhan dalam 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 4. Sekali lagi, 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 4. Sudah mendapatkannya? Amin. Amin. Baiklah, kita akan membacanya secara bersama-sama karena hanya 4 ayat. Namun sebelumnya izinkan saya untuk membacakan perikop yang telah diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia yang berjudul Daud dan Yonatan. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Amin. Amin. Dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca, saya memberikan tema True Friendship. Sekali lagi, temanya True Friendship, atau yang sering kita katakan persahabatan yang sejati. Persahabatan sejati. Apa sih arti sahabat itu? Sahabat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah teman, sobat, orang yang paling dekat dengan kita. Sahabat adalah orang atau tempat kita berbagi suka ataupun duka. Sahabat adalah tempat kita curhat, atau sering dikatakan kita mencurahkan isi hati kita, baik itu curahannya senang, baik itu juga curahannya dengan sedih. Bahkan sahabat sudah menjadi seperti saudara kita sendiri. Benar bukan? Benar. Sahabat adalah orang yang selalu mau mendengarkan keluh kesah kita. Mau kita cerewet secerewet apapun, kalau sudah yang dinamakan sahabat, dia siap untuk mendengarkan kita. Bahkan ketika kita punya masalah, baik itu masalah sepele ataupun masalah besar, dia pasti akan menguatkan kita, walaupun hanya berkata sabar. Dan dari kebenaran firman Tuhan ini, saya pastikan setiap kita yang ada di tempat ini memiliki sahabat, bukan? Atau adakah di tempat ini yang tidak memiliki sahabat? Ada? Yang tidak memiliki sahabat pasti punya alasan tertentu kenapa dia tidak punya sahabat. Benar bukan? Benar. Banyak orang, ya, apalagi pemuda-pemudi tidak memiliki sahabat karena memiliki beberapa alasan. Yang pertama itu adalah dia dikecewakan oleh sahabatnya sendiri. Kenapa tidak? Ketika kita sudah menyampaikan sesuatu yang baik pada sahabat kita, menyampaikan hal yang menurut kita itu baik, menurut kenyataan yang kita hadapi itu baik, dan kita tidak mau supaya teman kita ini jatuh ke dalam hal yang sama, tapi dia tidak mau mendengar, kita kecewa terhadap dia. Dan yang kedua, masalah percintaan. Kadangkala sahabat sendiri saja, ketika kita sudah memiliki sahabat, sudah dekat dengan sahabat kita, bahkan setiap hari kemana-mana seperti perangko, setiap hari selalu berdua atau selalu berkerumunan, yang sering dibilang geng, karena masalah percintaan bisa pecah. Kenapa tidak? Ketika kita memiliki pasangan, atau contohnya seperti saya memiliki pacar,
Dan ketika pacar saya ini suka sama sahabat saya, pasti saya bukan marah kepada pacar saya, malah marah kepada sahabat saya, dan saya menjauhi sahabat saya. Benar bukan? Atau ada yang sama dengan hal itu ceritanya? Belum ada ya? Jadi dari kebenaran firman Tuhan ini, saya mau membagikan kepada kita dua hal mengenai ciri-ciri true friendship atau ciri-ciri dua sahabat ini, ciri-ciri dari sahabat yang sejati. Yang pertama itu adalah saling mengasihi. Kita dapat melihatnya dalam 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 2. Satu orang membacakan. Demikian bunyi firman Tuhan, ketika Daud harus berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkan pulang ke rumahnya ayahnya. Nah, dikatakan di sana ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkan pulang ke rumah ayahnya. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa ketika Daud berbicara dengan Saul, Yonatan sahabatnya selalu ada untuk Daud. Bahkan kita tahu Daud adalah pengganti dari Saul, bukan Yonatan yang menjadi anak raja menggantikan Saul. Dari sini kita tahu bahwa Yonatan sangat mengasihi Daud. Kenapa tidak? Yang harusnya posisi sebagai pengganti raja adalah Yonatan, tapi Tuhan berkata bahwa Daudlah yang menggantikan Saul. Coba dari cerita ini, kita sebagai anak-anak muda, ketika teman kita lebih unggul daripada kita, apakah kita mampu untuk mengasihi teman kita? Apakah kita mampu untuk berkata, semangat, kamu pasti bisa? Ketika teman kita lebih unggul daripada kita, bukannya kita malah memberikan motivasi untuk dia lebih bangkit lagi, untuk dia lebih lagi untuk bersemangat, malah kita menjatuhkan dia. Malah kita berkata, apaan sih? Seberapa hebat sih dia, makanya dia dipilih? Kita malah menjatuhkan semangat teman kita. Tapi dari firman Tuhan ini, dari ayat firman Tuhan, kita belajar untuk saling mengasihi. Ketika teman kita lebih unggul daripada kita belajar dari teman kita itu. Bukannya kita malah menjauhi dia, bukannya malah kita merendahkan dia, tapi kita belajar supaya dia lebih bersemangat dan kita juga termotivasi untuk sama seperti dia. Dan yang kedua yang saya bagikan adalah selalu setia. Kita dapat melihatnya dalam ayat yang ketiga dan keempat. Saya bacakan. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya dan ikat pinggangnya. Nah, saking Yonatan mengasihi Daud, dia rela berkorban untuk si Daud. Tidak hanya rela untuk berkorban demi jabatannya sebagai raja, tapi dia rela berkorban memberikan alat-alat perlengkapan prajurit kepada Daud. Dan bahkan ketika dia telah mendengar bahwa Daudlah yang menggantikan ayahnya, dia tetap setia untuk bersahabat dengan Daud. Dia tetap mau bersahabat dengan Daud. Sebagai ilustrasi, saya memberikan ada dua orang, namanya Marcel dan juga Tony. Marcel dan Tony ini sudah bersahabat dari kecil, bahkan bisa dikatakan dari SD. Dua sahabat ini selalu bersama, kemana-mana selalu bersama. Bahkan mereka dari SD sampai SMA kelas 2 selalu satu kelas. Suatu
hari Marcel dan Tony mengikuti yang namanya tes untuk masuk kelas unggulan, kelas A. Dan Marcel yang masuk, sedangkan Tony enggak. Dari sini, dari ilustrasi ini, Marcel yang masuk ke unggulan selalu menyemangati Tony. Kamu pasti bisa. Mungkin saat ini kamu nggak bisa untuk masuk kelas unggulan, tapi saya percaya kita akan masuk universitas terbaik sama-sama. Marcel selalu menyemangati Tony. Tetapi Tony, ketika dia kalah dan Marcel yang masuk ke unggulan, dia memiliki hati yang cemburu, iri. Kan saya lebih pintar daripada Marcel, kenapa dia yang masuk? Dia mulai menjauhi Marcel karena Marcel masuk ke kelas unggulan sedangkan dia tidak. Tapi dari kebenaran firman Tuhan ini, kita diajarkan untuk selalu setia. Mau bagaimanapun teman kita, mau dia mengecewakan kita, mau dia buat kita sakit hati, belajarlah untuk setia. Ketika kita dibuat dia sakit hati, ketika kita dikecewakan, itu bukan berarti selamanya kita membenci dia, tapi kita belajar supaya kita lebih dewasa lagi. Setiap manusia itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Tidak bisa kita paksakan teman kita itu untuk sama seperti kita, sama seperti apa yang kita mau. Ketika teman kita membuat kita sakit hati, membuat kita kecewa, bukannya kita menyemangatinya, kita malah menjatuhkannya. Tapi ketika kita sudah menjadi orang yang setia, orang yang mengasihi teman kita, mau rela berkorban kepada teman kita, pastinya kita mampu mengubah teman kita itu. Ketika kita sakit hati, ketika kita dikecewakan oleh teman kita tersebut, kita mampu membawa dia untuk lebih baik lagi. Ketika teman kita menjelek-jelekan kita di belakang, padahal kita sudah setiap hari dengan dia, kita belajar supaya dia mampu untuk mengubah hidupnya. Nah, tapi satu hal yang mau saya bagikan yang terutama dalam hidup kita ini adalah sahabat yang sejati, sahabat yang paling utama itu adalah Yesus Kristus. Benar? Amin. Kita dapat membukanya dalam Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 14 sampai 15. Saya minta kesediaan satu orang untuk membacanya dengan suara yang keras ya. Yohanes 15 ayat 14 sampai 15. Demikianlah firman Tuhan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Nah, dari kebenaran firman Tuhan ini kita tahu bahwa Yesus adalah sahabat kita. Bahkan saya percaya hanya Yesuslah sahabat yang paling sejati, yang paling setia dalam kehidupan kita. Benar? Ketika kita punya masalah, ketika kita bahagia pun, dia selalu ada untuk kita. Bahkan dalam persoalan apapun yang kita alami saat ini, ketika kita berserah penuh kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan bersungguh-sungguh, dari hati kita yang bergejolak, tidak tenang, ketika kita sudah berdoa kepada Tuhan, saya yakin dan percaya ketika kita serahkan segala keluh kesah kita kepada Tuhan, kita akan merasakan kedamaian. Dan dari kebenaran firman Tuhan ini saya percaya kita adalah sahabat-sahabat yang sejati. Amin. Baiklah, demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.